Ustaz bisa sampaikan nggak apa yang lainnya contoh? Jadi yang pertama adalah keselamatan pelayaran. Jadi sangat penting untuk bisa menemukan bahaya pelayaran, itu kuncinya ya. Nah sehingga nanti kalau kita kaitkan dengan data hidrografi, maka data batimetri itu menjadi utama, menjadi sangat penting. Data batimetri. Nah di antara sekian banyak data batimetri itu ada beberapa bentukan-bentukan alam yang memang masuk dalam kategori membahayakan pelayaran. Nah itu sebagai contoh Pak, Bapak bisa lihat itu. Kalau yang itu Pak, itu apa tuh namanya Pak? Ya kedangkalan itu ya. Itu kalau letaknya persis di dekat pantai Pak, itu kan bisa membahayakan kapal. Nah bagaimana Bapak bisa mendeteksi ini Pak? Kalau misalnya Bapak melaksanakan pengukurannya nanti dengan single beam echo sounder, itu di antara dua lajur survei, no data Pak, nggak ada data. Di mana ada data nggak bisa Bapak ngarang juga. Jadi kalau Bapak menggunakan single beam echo sounder ya, ini garis pantai, kemudian ini adalah batas daerah survei, kemudian Bapak melaksanakan surveinya menggunakan single beam echo sounder dengan lajur seperti ini misalnya. Nah, data kedalaman yang Bapak peroleh kan di sini aja Pak. Ya, di sini kan apa? No data Pak. Bapak jangan mentang-mentang sudah dapat ilmu tentang interpolasi, kita interpolasi saja. Kan di antara dua kedalaman kita bisa menentukan titik di sini. Nggak bisa Pak. Data batimetri itu nggak ada, data batimetri itu diinterpolasi nggak ada. Kecuali hanya untuk pemodelan. Jadi kalau yang untuk ditampilkan hati-hati Pak, yang untuk ditampilkan di peta laut ya, nggak boleh hasil interpolasi. Jadi kalau Bapak melihat peta laut kan ada angka kedalaman ya, itu betul-betul angka dari survei. Nanti ada kontur kedalaman, itu betul-betul kontur itu diperoleh dari angka-angka kedalaman yang diperoleh dari survei. Nggak ada interpolasi. Nah, untuk mengatasi itu gimana Pak? Supaya tidak ada data yang gap Pak. Ini kan gap nih, tidak ada kosong nih kan. Di antara dua lajur survei ini kalau kita menggunakan single beam echo sounder, ini kan kosong nih. Nah, supaya ini terisi semua, Bapak pakai apa? Iya. Nah, ini kan manajemen Pak. Manajemen, jadi tanya dulu gitu loh. Ini Anda mau peta batimetrinya mau cakupan 100% atau bagaimana? Begitu dia minta 100%, nah harus pakai multi beam. Nggak bisa Bapak akal-akalin pakai single beam atau pakai mekanik. Colok aja colok. Orang lagi nyelam Bapak colok juga. Nah, itu manajemen Pak. Jadi itu sudah dimulai proses memilih alat. Nah, ya, itu manajemen kan kita ingin mencapai tujuan nih. Tujuannya apa? Cakupan areanya 100%. Oh, berarti ini kita harus pakai multi beam kan, tawar-menawar. Oh, mahal sewanya. Memang bukan kamu yang bayar kan. Tinggal bagaimana kita melobi supaya anggaran biayanya disetujui kan gitu kan, Pak. Jadi bukan kemudian mengakali alatnya diganti. Tapi bagaimana melobi untuk supaya nilai proyeknya terpenuhi gitu loh. Ya, nah jadi bahaya-bahaya pelayaran itu sangat penting ya. Ini kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Jadi kuncinya kalau kita melakukan survei hidrografi ya untuk keselamatan pelayaran adalah bagaimana kita paling tidak dua itu Pak ya, menemukan bahaya pelayaran dan mencari daerah yang aman untuk dilayari yang dua itu. Itu tujuannya. Jadi kalau kita bicara manajemen kan harus mencapai tujuan kan, supaya ini dapat dikelola dengan baik harus bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan utama dari survei hidrografi untuk keselamatan pelayaran adalah menemukan bahaya pelayaran dan mencari daerah yang aman untuk dilayari. Itu aja pegang Pak kata kuncinya.
bahwa nanti di peta navigasi laut itu ini ada garis pantai, oh jelas dong harus ada, tapi juga ada data garis pantai nanti yang harus diukur. Loh, kenapa harus ada garis pantai? Loh, emang Bapak mau sepanjang hidup di laut terus? Pantai itu kan harus kembali ke darat, harus kembali ke pelabuhannya kan? Nah, kalau tidak ada garis pantai, Bapak pernah nggak lihat peta laut yang tidak ada garis pantainya? Pasti bingung Bapak, ini mau pulang kemana ini? Garis pantainya kok nggak ada di peta lautnya gitu. Pasti ada Pak, yang namanya peta navigasi laut itu pasti ada garis pantai. Karena pelabuhan itu ada di garis. Nah, berarti tambahkan Pak, di samping yang dua tadi ya, daerah yang bahaya pelayaran, daerah yang aman, dan garis pantai. Siapa lagi yang lain Pak? Nah, itu tadi Pak, sarana prasarana kan. Kalau nanti di situ daerahnya berbahaya, berarti harus ditandai di lapangan. Nah, harus nanti survei lagi tuh untuk penempatan SPNP. Nah, Bapak sudah tahu kan, sudah pernah kita bahas juga. Ada SPNP yang menandai daerah yang aman untuk dilayari, ya, itu tanda-tanda lateral. Kemudian ada SPNP yang untuk menunjukkan daerah bahaya, yaitu tanda-tanda kardinal. Kita menggunakan sistem pelampungan A, gitu ya. Nah, itu harus diikuti. Nah, karena sebetulnya terkait dengan survei hidrografi untuk keselamatan pelayaran ini adalah yang menjadi fokus utama nanti pekerjaan Bapak ya. Nah, silakan saya buka diskusi dulu Pak terkait dengan ini, silakan.